Semangat malam, Paul Zong. Gitu ya. Apa kabar, Zong? Sabar, belum waktunya. Yang Belum panggil sabar saya semua. Zong, yang panggil saya Zong itu pasti anaknya Lonte itu. Kalau Anda mau jadi pemimpin harus saya jadi datang ke sini pendengar. untuk ngajarin kalian Bible. Paham? Cuma yang belum Oke, kamu oke. dengar itu adalah Allah yang Jangan kamu di lupa vaginanya gitu. Maria itu loh. Oke Pak Bombom, saya jalan dulu Pak Bombom. Ternyata Turunnya kemana? Kandang saya harus binatang live gitu. sebentar lagi. Oke, God bless you semuanya. Pak Tobing, saya izin dulu Pak Tobing karena saya harus live di YouTube kita. Oke, Terima kasih banyak ya. God bless you semuanya. Selamat coli. Paul Zong mau kabur. Ayolah Bom-Bom, nggak usah takut Bom-Bom. Jangan pura-pura nggak tahu kalau aku ada. Hey, Bom-Bom, screenshot ini kasih lihat sama netizen bahwa kita sudah menunggu nih, tapi pura-pura kemudian tidak dinaikkan. Katanya nantangin saya. Saya sudah ada di tempatnya kok malah aku udah ada di sini. Apa dicuekin? Aku udah naik. Ya, kemudian apa yang dimaksud Semangat dengan malam. apa yang Sabar, dimaksud dengan Wahai menguasai para laknatum. apa yang dimaksud dengan menguasai bumi dan taklukan. Nah, itu seringkali orang mendefinisikan dalam menguasai bumi berarti setan dong, bukan. Apakah orang Tuhan itu nyuruh kita? Lagi. Teman-teman, saya diturunkan kembali. Pak Bom-Bom udah mulai ketar-ketir salah tingkah. Aku diturunkan. Aduh, gimana sih Pak Bom-Bom? Iya, udah betulin rambutnya. Ayolah Bom-Bom, naikkan saya Bom-Bom. Ya. Nya dia, jadi kita nggak bisa bilang oh berarti itu Oke. nggak baik. Terima kasih, Itu Pak Pak. Pada Tadi bicara rendah hati. kenyataannya Rendah orang-orang hati. yang merasa beragama, yang memimpin negara malah menghancurkan negara loh Pak. Justru di Belanda orang-orang yang katanya nggak punya agama, yang katanya tidak bertuhan, yang katanya kafir, malah memberi makan rakyatnya, bahkan rakyatnya sejahtera semua, bahkan negaranya sangat maju. Semangat malam, Paul Gitu Zong. ya. Apa kabar, Zong? Sabar, belum waktunya. Yang Belum panggil sabar saya semua. Zong, yang panggil saya Zong itu pasti anaknya Lonte itu. Open kamera aja, Zuma ya. Saya Ya, jamin ya, anaknya open cam. Lonte. Vagina Saya juga dulu pasti juga. busuk gitu. Saya dulu manggil Paul Zong juga. Waktu Iya, saya pasti jawab anak lonte. tantangan kamu 1 miliar itu, dan saya jawab, ingat gak, Zong? Lalu kamu kabur. Saya nggak Saya pernah Zuma, kabur ya. yang buat pernah Saya kamu tidak lari. pernah kabur dari manapun. Yang ada Alah, adalah bahkan Nabi dulu kamu saja tantanganmu bangkit dari kubur, katanya ketemu saya Zuma. minta mati lagi loh. Apalagi cuman kamu. Bom-Bom, kamu Aduh, nggak usah Menteri mirip Agama saya, aja Bom-Bom. saya tantang debat. Sabar, Menteri sabar, Agama sabar. aja saya tantang debat Paul aja Zong, Paul Zong. kencing berak-berak di celana. Kita debat 2 lawan 1, Bom-Bom Paul Zong vs Cuma. Sabar. 2 lawan Pak 1. Paulsan sabar, Pak Paulsan Anak sabar lonte, ya. anak Ayo. lonte nih. Ini Dua ada lawan anak Jangan lonte. ribut, jangan ribut. Bang Suma. Jangan lu mulut besar. Sabar. Ya sabar dulu. Sabar. Sekarang begini, Zuma, iyo karena saya mau ngomong kau diam. Aduh, kurang ajarin orang. Saya ngomong dulu, baru kau ngomong. Gimana sih? Bang Zuma dikit. Boleh? Silakan diatur Ya, 2 lawan 1. oke. Disaksikan Iya, oleh sabar. banyak orang. Silakan. Kau katakan kau ahli Alkitab, benar? Gak Aku dulu. usah cerewet, angkat tema 2 lawan 1 Suma versus Paul Zong. Kau dengar, kau ngaku ahli Alkitab, ngaku dulu. Angkat Kau tema, ahli gak usah kitab. cerewet. Gak usah Loh, ini cerewet. bukan cerewet. Angkat Saya tema, mau minta tema. pertanggungjawabanmu. Saya minta pertanggungjawabanmu. Oke. 2 lawan 1. Saya lawan kau ampun. cukup. Sendiri. Sabar. Saya baru masuk ke tempat
Lagi kamu takut bom, kamu takut bom. Saya tantang kalian berdua, Suma versus kalian berdua. Nggak usah kau tanya itu, kita bukan Takut jangan framing. Kamu ahli kitab, saya tanya kamu ahli Alkitab. Jawab dulu pertanyaanku. Kamu ahli Alkitab. Tantang kalian berdua. Iya, saya bicara mulutmu besar. Iya, saya terima. Saya tanya dulu, kamu ahli Alkitab. Iya, mulai. Oke, mulai. Aduh, ini mulut besar ini orang. Dikik lagi, teman-teman. Pak Bom, nggak usah tanya saya ahli kitab atau bukan. Bom. Ya. Pak Dani, dengar dulu bahasa saya, bisa Pak Dani? Saya bertanya, kamu ahli Alkitab, itu saja pertanyaan saya. Kalau nggak ahli, saya malas bicara. Nggak boleh begitu, Pak Bom. Etikanya tidak masuk itu. Pak Bom, nggak Suma, saya tanya, atau bukan. kamu ngaku kamu ahli Alkitab kan? Kemarin saya dengar di Morowali. Kemana-mana, kamu ahli kitab, Bom. Saya katakan. Ya, terus kamu ngaku. Oke, saya putar videomu dulu ya. Saya putar videonya daripada kalian. Itu yang saya katakan. Oke, lebih paham. Oke, sekarang saya tanya kamu dulu. Saya tanya kamu dulu. Saya tanya. Kamu jangan bertanya angka Turunin. Aduh, ini cerewet. Harusnya angkat tema gitu. Angkat tema dong. Jangan langsung bertanya. Angkat tema dulu. Kan yang kamu tantang saya, bukan muslim yang lain gitu. Ya kan? Pak Bom sudah panik. Aduh, Pak Bom, kamu tantang saya, harusnya kau itu merasa bahwa tantanganmu sudah dijawab. Bang Suma sudah datang dan di sini ada kekuatan baru karena kamu berdua atau bersama dengan Paul Song. Harusnya kau berani angkat tema gitu loh. Kamu kan nantang aku dia loh. Nggak berani dia. Teman kita yang muslim juga di-kick. Padahal kita ngajak dia dialog. Dia yang ngundang kita. Kepanasan kali. Deman panggung. Padahal di markas sendiri. Kita yang datang. Kita yang datang ke tempatnya. Kepanasan, panik. Gaya lu Bom. Gaya selangit lu. Cuman teori doang. Giliran datang kita gitu caranya rupanya. Kalau sampean berani masuk di CCC atau di MMCI atau di M3 atau di MDM, kamu akan dikasih tempat. Munafik lu bilang kamu gak mau ribut di tempat lu, enak aja lu. Justru di tempatmu ini kamu tiap malam sebut-sebut nama saya. Tadi barusan kau panggil nama saya. Tiba-tiba saya benar-benar datang. Kok jadinya kayak begini? Banci kaleng lu. Dasar penipu. Apa lu pikir saya nggak tahu siapa kamu sebelumnya, Bom? Apa kamu pikir aku nggak kenal kau siapa sebelumnya, Bom? Ya dasar. Saat kau masih kurus aku kenal kau, Bom. Masya Allah. Ketakutan dia. Padahal ada si Paul Song. Paul Song beberapa tahun yang lalu nantangin saya. Jadi saya debat sama dia. Terus dibilang gini, kamu kalau sanggup membuktikan di dalam Bible, aku kasih kamu 1 miliar. Kubuktikan kawan. Hanya hitungan beberapa detik. Kubuktikan hanya beberapa detik. Kabur siapa si Paul Song ini. Makanya aku bilang mereka ini laknatullah. Ya udahlah teman-teman, kita tunggu perkataan Bom bahwa kita dikasih kesempatan nanti ya. Kita simak aja laknatullah ini kemudian. Yang pasti saya sudah buktikan ya bahwa saya tidak main-main. Kalau ada yang nantang-nantang Bang Suma, pasti kita samperin. Ya kawan? Pasti itu. Tadi si akrobat mencoba untuk japri saya,
melalui nomor Excelku. Suma katanya, ayo dialog, saya jadi penghubung antara kau dengan bom-bom di tempatku. Iya, mau pansos dia. Ku bilang, kau pikir aku takut langsung ke bom-bom? Gak takutnya aku. Pas kulihat ada Paul Zong, nah ini kesempatan saya masuk, menggulung sekaligus 2 laknatullah alaihi. Ternyata begitu aku datang, langsung aku ditanya, apakah kamu ahli kitab? Ya lihat aja sendiri, siapa yang lebih paham kitab, aku atau kalian? Kan begitu, nggak usah kau tanya-tanya lagi, hanya untuk menutupi rasa malu. Orang datang di channelnya, bukannya disambut, malah langsung mau ditanya. Nah tuh, terlihat gaya mereka tuh. Aku udah masuk. Aduh. Masih backstage. Masih di backstage, kita disimpannya. Gak apa-apa. Saya datang membawa kebenaran. Open kamera, enak kalian open kamera. Ayo naikkan saya dong. Jangan mulut besar. Lawan kalian itu di sini. Lawan kalian itu di sini. Kok didiamin? Gimana sih? Nggak malu nggak itu? Malu nggak kawan-kawan? Tiap hari panggil-panggil nama Suma. Tiap hari tantang-tantang Suma. Giliran Suma datang, mencret tepung. Dasar pecundang. Tulis ya, naikkan aku. Naikkan aku. Naikkan aku. Biar aku tatar kalian. Aku tatar kalian tentang domba-domba Yesus. Yes, terkirim. Baca tuh bom-bom. Aku ngajarin kamu tuh bom-bom. Oke, ikut aturan. Oke, ikut aturan. Oke, ikut aturan. Oke. Naikkan sekarang. Oke. Cik. Yes, meluncur. Berani nggak ya? Sang penggugat mengatakan, makanya ikuti aturan. Oke bos, aku ikut aturan. Naikkan sekarang. Nih, Pak. Nah, jadi Sabar. yang menghakimi orang Israel siapa? Yesus dibantu oleh 12 muridnya. Enggak ada Iya, ayatnya Yesus bukan. dibantu, ngawur. Ya ini apa ini? Sabar, Gimana jangan cara planning bacanya dulu. itu? Kamu yang telah mengikuti aku akan juga duduk. Ya ini siapa nih? Jadi Akan juga duduk. siapakah Ini yang Bom-bom. menghakimi 12 suku Israel? Aku kedinginan loh di luar, bom-bom. 3 kali kau bom. Tiap hari kau sebut-sebut nama aku, tiap saat kau sebut nama aku. Ini malah kau, waduh, kayak mana ini bom-bom? Padahal ada Paul Zong loh. Kayak mana itu bom? Giliran saya dong. Jangan ditambah-tambahin, jangan kayak Muhammad lu. Kalau baca Alkitab ditambah-tambahin lu. Coba. Bagaimana? Apakah cuma di situ? Oh, ya, jangan ditambah-tambahin. Begini Hasan. Gini Pak Pendeta biar saya. Ini Hasan ya. Bom-bom, jauh selesai di mute Pak Bom-bom. Giliran saya. Iya, kau dong. belum di waktu bicara. Kau mengerti kata bisa bicara enggak? Oh iya, oke bos. Diam dulu, Tapi diam jangan dulu. ketakutan ya bos ya. Jangan ketakutan. Bukan sampai saya ketakutan, dikit ya, tapi Bos. mulutmu saya nggak mau terima orang ribut. Nah, santai bom-bom, santai, relax. Atur jam. Kamu yang santai, mulutmu diam. Oke, ini giliran saya Diam nggak? ya. Bahas ini. Diam Biar ya, ngajarin, yang diam. mana domba Diam Yesus, ya. yang mana kan? Diam. Jadi gini ya, pasannya. di-mute lagi saya. Iya diam. Turun saja sudah. Ini suruh diam. Begini pasannya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah,
Pak Hasan harus baca lagi juga di dalam Anak manusia. Diturunkan kembali kita. Takut kalau saya yang menjelaskan. Ya, Bom. So, saya Giliran katakan, saya dong, Pak. Sabar dulu, biarkan orang ngomong. Bentar, ini Aduh, orang tua kalian. lagi bicara satu-satu. Ya, Silakan Pak sabar. Tony. Kemarin tuh saya dengar ya, wah saya ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada di tubuh mereka, sementara mereka tidak dibaptis? Nah, bagaimana orang kalau sudah dibaptis, sudah mendalami, dia akan merasakan bahwa seperti kata Pak Bom Saya tadi, jangan di-mute, Bom. Kau takut. Ya jangan ribut kita kalau Singkirkan saya aja kasih ini turun orang kalau ini, ribut. buang waktu nih si. tunggu dulu Iya. cuma kamu merasa Aja paling dulu. hebat, ahli Alkitab. Kalau saya tanya kepada Anda, pasti Anda nggak bisa jawab. Dikik lagi kita. Dikik lagi. Kau bertanya sama aku, Ndul. Terus aku dikik. Dasar anak hantu kalian. Kau bertanya sama aku, habis itu kau kick aku. Kasih aku ruang. Hei, dasar laknatullah. Dikasih udara sama Allah tapi nggak mau menerima kebenaran. Kau undang saya ke sini. Dasar tai ayam. Aku diundang kan sama kalian. Kenapa aku di-kick terus sih? Hah? Begitu takutnya kalian sama aku. Begitu takutnya kalian kepada kebenaran. Angkat aku ke atas, suruh yang lain diam. Lalu dia tahu, oh itu mati itu. Tunggu dulu. Jangan Anda merasa paling ahli Alkitab. Wah sama dengan si Julius itu lagi. Wah paling Alkitab, ditantang nggak bisa. Kita buktikan Nah, aja, tapi- Pak. Nggak usah ngeluh gitu, nggak usah Tunggu curhat. dulu cuma, jangan ngomong Yang kau. ini suruh diam. Saya Diam, mulutmu diam. Kalau memang keterlaluan saya lihat. Kau hadapi anak bata nggak bisa kau. Di-kick lagi. Di-kick lagi. Di-kick lagi. Ya, gitu dong. Jangan biarkan Bapak ini komat kamit sendiri tanpa Oke, ini di sini sudah jam Ya, 4 sore, gitu jam dong. 9 saya harus Jangan live di biarkan Bapak ini komat ya kamit kita sendiri akan tanpa Pak saya, Bom gitu saya loh. mesti Tahu jalan kita dulu. cuma. Ya, Pak Bom Bilang Pak saya Juma. jalan dulu Jangan karena saya mesti live di teriak-teriak. YouTube saya ya. Kau dengarkan Oke. orang. Kalau aku Anda sudah mau jadi mendengarkan pemimpin, kalian, apalagi yang tidak kudengar dari kalian, apalagi Yesus turun nah, dari kalau langit, Anda mau kata jadi kalian. pemimpin, Anda harus jadi pendengar. Kalau Anda mau jadi pemimpin, harus saya jadi datang ke sini pendengar. untuk ngajarin kalian Bible, paham? Cuma yang belum Oke, kamu oke. dengar itu adalah Allahnya Nah, kamu ini tiup lagi vaginanya tuh. Maria itu loh. Oke Pak Bom, saya jalan dulu Pak Bom. Ternyata Turunnya kemana? Kandang saya harus binatang live gitu. sebentar Ini lagi. kandang binatang. Oke, God bless you semuanya. Pak Tobing, saya izin dulu Pak Tobing karena saya harus live di YouTube kita. Oke. Terima kasih banyak ya. God bless you semuanya. Selamat coli. Paul Song mau kabur. Makasih Pak Pendeta. God bless you semuanya. Selamat coli masing-masing ya. Ini orang-orang pengikutnya Turunkan dulu Pak Bom Nabi Bom. masturbasi. Zulkifli Pak Bom Bom. Ya, turunkan Zulkifli Pak Bom. Oke, Pak Pendeta nanti kapan ada waktu lagi ya? Ngewel turunkan Pak Bom Bom. Ngewel Kapan? turunkan. Coba saya tanya dulu, saya tanya. Sekarang saya tanya, Alkitab itu terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Siapa yang menulisnya dan siapa mengkanonisasinya? Silakan. Cuma jawab. Enggak usah kau tanya itu, Bom. Jawab, Sekarang Juma, kamu jawab. angkat Jawab dulu. Kita masuk dalam diskusi. Jawab. Ya, Tema. betul, betul. Kamu angkat tema. Siapa yang Ya mau sudah, temanya kita bahas kitab Taurat. Oke, kitab Taurat Ya kita sudah, bahas. Oke, tentukan silakan. waktunya. Betul. Temanya Ya sudah, silakan kau jawab. Gitu loh. Siapa penulis kitab Taurat? Katanya kemarin Siapa yang saya mengkanonisasinya? masuk Silakan. dua tawarik. Ya, betul. Dua Jawab, tawarik. Juma. Nanti masuk di dua tawarik. Sudah. Pertanyaan saya jawab. Sekarang saya minta Ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab, jawab ahli kitab, jawab ahli kitab, Turunkan dia, ahli Pak Bom. kitab, Turunkan dia, Pak Bom Bom. Jawab, Turunkan dia. jawab. Jawab lu. Siapa yang menulis kitab Taurat yang mengkanonisasinya? Silakan jawab. Ahli kitab Ya. kan? Silakan, saya tunggu. Ayo, jawab. atur waktunya dong.
Ya sudah, bebas. Lu mau bicara lama silakan. Enggak usah. Silakan bicara lama. Silakan bicara lama. Silakan. Kalian bertanya. Jawab. Iya. Jawab. Atur waktunya Jawab. gitu loh. Jawab cuma. Dikasih Jawab, kamu silakan. kelebatan 1 jam. 1 jam kamu dikasih. Silakan. Mana temernya? Temernya mana? Jawab cuma, jawab. Terserah kau mau 5 menit, 10 menit, saya kasih waktu. Sudah 50 menit, silakan jawab. Apa yang harus saya jawab samamu, Bom? Siapa yang menulis kitab Taurat dan mengkanonisasinya? Silakan. Ya, silakan. Yang menulisnya menurut kalian kan Musa. Ya kan? Ketawa rupanya. Ya jawab. Musa, Keluaran ditulis Musa, Imamah ditulis Musa, Bilangan ditulis Musa, Ulangan ditulis Musa, Yosua ditulis Yosua, Hakim-Hakim ditulis Samuel, dan seterusnya. Terus apa korelasinya dengan iman kalian, Tuyul? Yang kanonisasi siapa? Sebentar dulu, Juma. Yang kanonisasi siapa? Turunkan dulu, Pak Bom. Turunkan, ya. Juma, Juma. gue peringat Ya, silakan. Gue peringatkan sekali lagi ya. Kalau ngomongan lu kayak begitu, gue hina Nabi lu sekalian sama Allah lu ya. Aduh, saya di-kick lagi sama mereka, anak-anak ini, anak-anak tuyul ini. Sama seperti tadi Pak Bom, saya sedikit komentar ini sebentar aja. Seperti si Hasan tadi, orang-orang seperti ini Pak Bom dan di room ya sampai gugat dan teman-teman di live chat. Orang ini kalau mengutip Alkitab selalu mencopot satu ayat yang Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Kalau saudara Hasan dengar ini ya, saya mau luruskan pertanyaan kamu. Jadi orang-orang seperti ini Pak Bom harus satu topik clear dulu baru pindah ke topik. Ya, Hasan mengatakan bahwa Kristus Yesus diutus seolah-olah hanya untuk bangsa Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Dia tidak tahu perikop itu apa sih perikop dia. Itu kan Rasul Paulus diutus kepada Antioquia. Pahami enggak? Setelah Rasul Paulus sampai di Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah orang Israel, raja-raja Yahudi, raja-raja Israel. Mereka mendengar raja-raja, sebentar, saya tambahin di Bom, supaya si Hasan ini ngerti. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, Anda harus baca satu perikop. Itu enggak seperti kitab apa namanya itu, erek-erek. Kalau kitab erek-erek boleh satu ayat dibaca dan disimpulkan. Alkitab tidak. Anda harus memahami konteksnya. Nah, ketika tadi Rasul Paulus kepada Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah. Di rumah ibadah mereka bertemu dengan tua-tua bangsa Israel, ya, raja-raja Israel. Mereka sudah mendapatkan di sana hukum Taurat dan kitab para nabi dibaca di sana. Ketika mereka pergi ke rumah ibadah, di rumah ibadah itu orang-orang Israel mempersilahkan kepada Rasul Paulus untuk berbicara di sana. Rasul Paulus ngomong begini, "Hai kalian orang-orang Israel, kalian itu adalah bangsa yang besar. Sudah dipimpin oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kalian bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Kalian diberkati dan dipelihara oleh Tuhan selama padang gurun itu." Ya, setelah itu Rasul Paulus ngomong kepada orang Israel yang ada di sana, "Karena kalian adalah bangsa yang besar, bahwa Tuhan telah menyertai, telah memberkati kalian keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan." Apa itu? Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Betul. Ya, oleh sebab itu Tuhan telah memilih kalian itu, ya, 450, ya, sampai kepada hakim-hakim itu, sampai Samuel. Tuhan telah memilih hakim-hakim bagi kalian, bahkan raja. Bahkan aku telah memilih Raja Saul, bahkan di hatiku aku telah memilih Raja Daud. Lihat, perhatikan ayat 20, 21, 22, 23. Dari keturunan Daudlah, ya, aku telah membangkitkan Kristus. Paham ayat itu? Sebagai juru selamat bagi Israel. Jadi konteks ayat itu adalah bukan berarti Yesus hanya diutus. Pak Bom, tolong itu yang dimutil tadi. Jadi kalau kamu baca, kamu pelintir, kamu mencopot, kamu memotong ayat 23, seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Tapi konteks dari atas itu coba kamu baca, ya. Dari keturunan Daudlah, aku telah membangkitkan Kristus sebagai juru selamat bagi Israel. Tidak ada di situ hanya. Ya, jadi pemahaman konteks itu suara siapa itu? Pak Bom, tolong dimut yang lain, ya. Ya.
Pemahaman konteks ayat itu harus dipahami, Pak Bom. Orang-orang seperti ini berbahaya. Dan orang-orang inilah menyesatkan banyak orang. Dan itulah yang mereka ajarkan di keagamaan mereka. Memelintir seluruh ayat itu seperti Kainama, seperti Juma, seperti Hasan ini. Tetapi kita tidak berkecil hati. Kita berterima kasih. Tetapi kewajiban kita untuk meluruskan kitab suci kita. Kita ahli kitab loh. Semua orang Kristen ahli kitab. Kita yang lebih tahu kitab suci kita. Mereka boleh membaca, kita dengan senang hati mereka membaca, merenungkan kitab suci Alkitab itu. Dan itu terbuka buat semua orang. Karena kitab suci Alkitab adalah bagi semua umat manusia. Tetapi kalau mereka malah menafsirkan seperti Hasan tadi, itu yang tidak boleh. Kewajiban kita untuk meluruskan itu. Jadi Kristus itu adalah dari keturunan Daud. Ayat 23. Dan dari keturunan Daud inilah lahir sebagai juru selamat bagi Israel yang membebaskan mereka secara rohani. Bukan sebagai raja. Ya, kira-kira itu seperti Hasan. Kamu lari ke penghakiman, kamu lari ke sini. Jadi Pak Bom, strategi untuk melumpuhkan orang-orang seperti orang ini, topiknya satu dibahas selesai. Kalau masih ngewel turunkan, baru kita beralih ke topik yang lain. Seperti Hasan ini saya lihat itu sering-sering kali memelintir Alkitab. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya kita senang saja bisa melayani, tapi fokuskan, simpulkan, bikin conclusion yang baik, penalaran yang baik, yang sistematis, yang bisa terintegrasi apa sih maksud daripada kata-kata itu, supaya orang yang mendengarkan tidak tersesat. Giliran saya dong. Ya, tidak perlu Anda ya. Itu barangkali Pak Bom yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Sini, bos. Itu ya, itu Pak Bom ya. Terima kasih Pak Bom. Lanjut, brother. Mana temernya? Timothy, giliran saya, jangan keluar ya. Gini, saya gini cuma gini, sebentar. Saya sekarang ke channel kamu, kita berdua debat. Kamu berani? Saya sudah di sini, ngapain ke channel saya? Kamu ditanya tadi siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran bilangan ulangan itu bukan urusan saya, itu bukan urusan katanya saya. Kamu ahli kitab. Mulutmu cuma saya dengar dulu. Udah. Sebentar. Sudah. Oke. Sudah. Enggak apa-apa. Ya sudah, oke, Suma, sabar. Sudah, Suma enggak mau jawab, ya udah. Saya mau tanya Suma yang gampang saja, yang gampang ya. Musa sekarang tanya. Kapan giliran saya bertanya? Tidak. Nanti kau bertanya. Enggak. Apa jawabnya apa? Sekarang saya yang bertanya samamu. Ya, nanti kau bertanya. Jawabnya apa? Tadi? Saya dulu bertanya, kan tadi sudah. Jawab sudah. Jawabnya apa? Giliran saya kepadamu bertanya. Ya, jawabmu dulu. Jawabmu apa? Jangan ketakutan. Ya, jawabmu apa tadi? Rasul 26 nomor 14 Aduh. Kami semuanya rebah lalu mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tolong kau lafalkan bahasa Ibraninya seperti apa? Silakan. Sebentar dulu, nanti saya akan. Kau kan mengaku saya nggak pernah dengar. Benar. Iya. Kami lalu mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Seperti apa suara itu? Silakan. Oke, saya akan menjawab, tapi kau dengar. Kan saya nggak pernah mengaku bahwa saya ahli Al-Quran. Cuma kami orang Kristen. Jadi kamu nggak tahu jawabannya. Iya kan? Ini memang, aduh. Turunkan Pak Bom. Begitu dia ngewel turunkan. Bang Zuma di kick lagi.